Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sekarang Ruang BK lagi kedatangan dua alumni yang baru aja diterima di universitas favorit. Yang satu di sekolah kedinasan, yang juga luar biasa ya. Pertama Kak Hafid dari IPB ya, terimanya di IPB. Sama Kak Dwiki di PEPI. Apa tuh PEPI? Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Oke. Nih kakak-kakak kelas kalian mau berbagi tentang bagaimana proses mereka sampai mereka bisa mencapai cita-citanya ya, masuk ke perguruan tinggi favorit. Kalau gitu mulai dari Kak Hafid untuk cerita, silahkan mulai perkenalan diri sampai perjalanan menuju IPB, silahkan. Jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Hafid Indonesia Syafil. Kalau di master saya dari IPA 2, terus perjalanan saya menuju IPB, Bu. Yep. Jadi kan kalau nggak salah persiapan buat UTBK itu 4 bulan ya? UTBK. UTBK. Ya, oke. 4 bulan lama ya, Fit ya? Itu sebenarnya lumayan lama karena kita kan ada segala macam musibah yang terjadi. Ya, terus? Harusnya sih 2 bulan itu kalau nggak salah. Nah, jadi ya selama itu saya berjuang bisa-bisa nih, lumayan keras juga. Jadi setiap malam saya belajar begadang sampai jam 12 gitu ngerjain soal. Kamu ambis banget ya berarti ya? Saya ambis, Bu. Iya, bener, bagus itu. Saya suka banget orang ambis. Tapi Karena sempat down juga, Bu. Sempat down. Waktu senam PTN kan saya udah berpikir, oke, di awal dulu ya, senam PTN gimana? Senam PTN waktu saya dapat posisi di senam PTN, saya ngerasa insya Allah bisa nih, insya Allah pasti dapat nih. Oke, karena saya pilihannya apa? Pilihnya UIN Jakarta. Oh iya, UIN Jakarta padahal ya. UIN Jakarta kan maksudnya tidak tinggi-tinggi amat gitu ya. Iya. Oke, UIN Jakarta jurusannya apa? Jurusan ini, kalau saya lupa, teknik pertambangan nggak salah. Oh, teknik pertambangan. Iya. Terus? Saya ngerasa kan di situ prospeknya juga bagus dan masih sedikit peminatnya ya. Betul. Sedikit masih baru. Jadi saya masuk ke sana. Tapi teknik pertambangan sama apa yang kedua? Yang kedua UIN juga. Iya, jurusannya biologi. Sebenarnya realistis pilihannya ya. Tapi kalau Allah belum berkehendak mau apa gitu. Ya, lanjut. Kemudian sepanjang pengumuman senam PTN itu saya hancur hatiku. Sudah saya lumayan sombong, Bu, lumayan jumawas senam PTN sedikit kan. Sombong ya. Jadi HP itu kepedean tingkat dewa gitu loh ya. Mantap. Terus? Karena kan ikut rasionalisasi juga. Oh, iya. Itu bikin harapan gede banget, ya Allah berhasil. Tapi ternyata pas pengumuman gagal. Oh gitu. Itu hancur banget. Makanya ya kita kalau ini harus siap dua kemungkinan gitu loh. Kalau kalau gagal mental kita juga harus bagaimana, kalau berhasil juga harus bagaimana gitu ya kali ya Fit ya. lanjut Dan di situ saya udah, alhamdulillahnya saya udah ada persiapan buat di swasta. Tapi kan kalau masuk swasta jelas mahal segala macam kan. Ikut mandiri juga tuh, ikut mandiri di mana PTN lah. Iya, itu udah strategi banget ke mandiri kan. Terus kemudian kan ada yang pengumuman SBMPTN yang mandirinya, dan nggak ada yang diterima sama sekali, Bu. Wah, bener, Bu, sedih banget ya. Apa aja tuh? Saya hitung ya, Bu. Oke. UMPTKIN itu saya. UMPTKIN. Ya. UMPTKIN pun menolak ya? Menolak ya, karena saya ini, Bu, nggak ngerjain soalnya. Yang bahasa Arab, yang Arab. Nggak ngerjain semuanya, saya nggak ngerjain sama sekali. Kok bisa begitu sih? Kamu itu saya lupa. Saya tolak. Saya pikir tanggal hari Kamis, ternyata hari Senin. Masya Allah, udah saking kebanyakan ujian jadi kamu bingung ya. Akhirnya kamu gak ikut tes dong waktu itu, artinya oke. UMPTKIN ikut tapi dia gak ikut tesnya. Oke, lanjut yang kedua. Terus SBMPN yang Politeknik. Iya, Politeknik dia ikut. Itu saya berpikir udah keterima nih, enggak juga. Terus yang UIN juga, mandiri UIN, nggak keterima juga. UIN nggak ada yang keterima. Ternyata dia ikut UIN nggak ada yang diterima. Masya Allah. Terus pilih UIN kamu rugi. Terus
UNES sama Undip itu pilihannya nggak rasional. Saya juga mikir udahlah ini mah buang-buang gitu duit. Jadi cuma U5. Ya terus. Dan ya udah rezeki saya di SBMPTN. Terus pengumuman SBMPTN. Tarara. Iya. Deg-degan dong waktu itu ya. Deg-degan gua, deg-degan banget. Karena itu terakhir banget, nomor terakhir. Boleh ibu tahu UTBK-nya nilai berapa? Skornya berapa? 500-an, 500 berapa? Mas, 80. 580 tuh gede loh untuk ukuran sekarang. Kenapa? Karena memang sekarang itu skornya tidak seperti tahun lalu, rendah-rendah. Kenapa? Rendah-rendahnya bukan karena kalian tidak pintar, tapi karena memang spare waktu yang panjang itu membuat anak semakin pintar dong. Otomatis IRT-nya makin rendah, bukan? Iya nggak? IRT-nya jadi skornya itu karena semuanya akhirnya satu soal yang tadinya harusnya dia bobotnya tinggi jadi rendah. Benar nggak? Bobotnya harusnya dia bobotnya mungkin 40 gitu ya, jadi bobotnya cuma 10 gitu. Karena apa? Banyak yang bisa. Benar kan? Iya, bukan berarti kamu nggak pintar loh ya. Oke, 582 tinggi untuk tahun ini. Alhamdulillah. Iya, hebat lah gitu ya. Terus gimana? Itu pilihan keberapa? IPB yang pertama, Bu. Pilihan pertama jurusan IPB. Oh, jadi kamu 2 kampus ya? 2 kampus, 1 jurusan. 2 kampus, 2 jurusan juga beda-beda. Tapi sebenarnya sama. Kata dulu, 1 kampus kan 1 jurusan. Iya. Berarti kau pilihnya 2 kampus. Apa 1 kampus 2 jurusan? 2 kampus beda-beda. Oh, oke. Dan 1 IPB milihnya? Teknologi hasil hutan. Yang kedua? UB. Universitas Brawijaya. Jurusannya? Kehutanan. Kehutanan. Sama-sama hutan ya. Tapi kamu petualang misalnya. Ya. Dan yang diterima pilihan pertama ya? Iya, alhamdulillah. Oke, 580 yang diterima pilihan pertama Institut Pertanian Bogor, jurusan Teknologi hasil hutan. Teknologi Hasil Hutan. Oke. Ya, lanjut. Gimana cerita lagi terus? Waktu saya keterima SBMPTN yang jelas harus punya mental nothing tulus ini. Nothing tulus. Apa itu nothing tulus? Iya, kayak udahlah. Pasrah, ikhlas ya, ikhlas gitu ya. Lagian kalau misalnya ketolak SBM juga hidup masih harus berlanjut. Sip, life must go on. Ya. Gitu ya. Jadi waktu itu kamu udah menyiapkan mental ketika mau lihat pengumuman SBMPTN. Dan akhirnya ketika lulus, wow gitu ya. Siap. Oke, Dwi Ki. Ayo, gimana Ki? Ini perjalanannya dulu. Gimana ceritanya waktu SNMPTN? Ikut nggak? SBM juga. Saya terima di Unila. Oke, pertamanya dia SBMPTN lulus di Universitas Lampung. Jurusan apa Ki? Agroteknologi. Agroekoteknologi apa agroteknologi? Agroteknologi jurusan lumayan bagus juga itu loh. Ya. Waktu itu berapa UTBK-nya? Nah, itu saya nggak ngecek skor UTBK. Boy. Soalnya pelajar kesenangan nanti. Itu saya saking senengnya ya. Iya. Padahal penting loh buat rekomendasi adik kelas. Nanti kalau ini berapa? Coba saya lihat lagi sih. Lihat lagi ya. Bisa dilihat kan mapnya ya? Oke. Terus gimana lagi ceritanya? Kamu udah lulus ngambil PP gimana? Daftar PP duluan atau UTBK duluan? UTBK duluan, cuman pengumumannya PEP itu sedikit lebih cepat di CAT-nya. Jadi saya sedikit lebih tenang pas dapat PEP. Oh, pertama PP dulu. PP lulus CAT, Computer Assistance ya. Iya. Jadi tes dengan bantuan komputer. Jadi yang pertama dia lulus di PP, akhirnya berdua deh. Iya. Iya. Oke. Terus Unila waktu itu daftar berapa? Unila waktu itu cuman ngisi borang UKT doang. Oh iya. Jadi begitu orang UKT keluar, PEP juga pengumuman lulusan final. Oh gitu. Wow, berarti berbarengan itu ya, dan lebih prefer ke PP dong ya. Iya. Oh, berapa waktu itu UKT dapat Unila? UKT di Unila sekitar 4 jutaan. Murah juga ya di sana ya. Tapi tergantung kondisi orang tua ya. Bahkan di ITB juga ada yang nol loh, ada yang nol. Kita ITB belum wawancara. Yang 0 rupiah itu perlu tuh ya diwawancara, kalian perlu tahu gimana triknya bisa dapat 0 rupiah gitu. Ya, tapi memang perguruan tinggi itu sekarang berkeadilan, dilihat penghasilan orang tua dan sebagainya. Tapi hati-hati loh, kalau misalkan kamu mau mengajukan, itu takutnya malah kena lebih gede. Ya, katanya ada kabar begitu, malah kena lebih gede atau bertele-tele nanti jadi ribet gitu ya. Padahal harusnya udah segitu sambil mungkin nanti ayah tiap bulan sejuta dikumpulin gitu ya. Gede juga sih ya kalau IPB ya, kabarnya begitu, bener nggak? Mas
masalah UKT saya kurang tahu nih, saya belum saya juga pengen ngajuin, jadi saya belum tahu info tentang UKT gitu. Ya, kalau gitu ya tanya kakak Mas dulu ya, jangan sampai nanti ini tuh malah kontraproduktif gitu. Ngeri. Nah terus kamu gimana perjalanan kamu sampai kamu diterima di PEPI di Wiki? Sebenarnya SBM sama PEPI ini gak jauh dari orang tua sih. Karena sip, orang tua, ingat orang tua. Kenapa? Karena entah kenapa semua ngalir gitu. Awalnya saya tuh ikut TO di sini, saya coba UB sama U4, agroteknologi sama ekoteknologi. Dan itu hanya selisihnya sedikit doang buat lulus. Terus saya di situ udah tahu kemampuan saya, terus saya coba belajar lagi konsep-konsepnya. Terus pas di pendaftaran UTBK, entah kenapa saya hatinya tuh bunda gitu. Terus saya coba rundingin lagi sama orang tua, lo bisa gimana, ini gimana. Terus akhirnya kita sepakat buat buang Universitas Brawijaya, saya ambil Unila. Jadi saya pilihan pertama Unpad, kedua Unila. Itu setelah komunikasi dengan orang tua. Ya. Komunikasi sama orang tua. Jadi yang pertama Unpad, yang kedua Unila, dan dia dapat pilihan kedua Unila. Jadi mungkin yang pertama tuh yang favorit banget ya. Jangan takut-takut untuk ambil yang favorit banget di pilihan pertama. Terus yang keduanya yang realistis, benar gak? Ya. Dan insya Allah dapat kan kayak gitu ya. Oke, bagus-bagus sih strategi-strateginya loh, luar biasa. Nah, terus di PEPI sendiri itu ada kayak ujian fisik nggak? Kayak gimana? Di PEPI sendiri untuk sekarang karena masih baru nggak ada fisik. Jadi dia cuma ada CAT, wawancara, pemberkasan, udah sih. Jadi cuma CAT, wawancara, pemberkasan, dan sekarang lagi COVID lagi ya. Waduh, benar-benar udah berkah COVID-19 ya. Kalau di PEPI itu prospek kerjanya apa sih, Ki? Oh iya, kemarin tuh banyak banget yang nanya PEPI gitu loh, Bu. Masuk PEPI gimana? Nah, langsung deh. Kita sama prospek kerja dulu deh ya. Prospek kerja gimana? Kita banyak sih untuk kita lulusan dari PEPI atau Purwangton tuh bukan cuma jadi job seeker, kita bisa jadi job creator. Bukan hanya jadi job seekers. Apa job seeker aja? Jadi kamu tahu kita ya. mencari pekerjaan. Nah, itu dia. Apa tuh job creator? Kita bisa membuat pekerjaan kita sendiri buat bayar orang juga. Sip. Jadi bisa jadi karyawan, tapi bisa lebih dari itu, bisa jadi bosnya ya, job creator, pencipta pekerjaannya. Oke. Jadi prospek kerjanya itu sebenarnya ada ASN, atau kita bisa masuk ke dalam instansi atau perusahaan, atau ada namanya program PWMP. Apa tuh PWMP? PWMP itu program dari pemerintah Kementan buat membangun wirausaha muda di bidang pertanian. Wih, keren loh. Aduh, membangun wirausaha muda di bidang pertanian. Bener-bener pangan tuh nomor 1 ya, Ki. Kita tuh cuma enak aja tuh beli beras, beli apa nggak tahu siapa yang tahu. Ya. Jadi kita ntar dikasih dana sekitar 30 sampai 35 juta dan dibimbing langsung sama dosennya yang berkompeten di bidang itu. Wow, itu berarti semester berapa ya? Itu di pas lulusannya bisa Dan itu ngajuin pasti. proposal. Itu pasti. Tergantung proposal yang kita kirim itu Bagus gak? iya bagus nggak, atau mungkin bisa diterima sama pihak PEPI-nya. Oh gitu. Jadi nanti kalau kamu punya proposal bagus, nanti bisa dibiayai dengan dana sampai dengan 30 juta gitu ya. Bisa bikin usaha sendiri. Jadi kayak apa job creator nantinya ya. Gitu ya. Oke, keren banget PEPI ya. Mana deket lagi. Di mana sih PEPI? Ya, kampusnya ada di Rapi, Wiki. Mas, dekat ASBSD. Dekat ASBSD. Oh, deket ASBSD, deket banget. Itu di asrama lagi? Asrama. Jadi kan berarti asrama kalau Purwai deket ya? Iya. Luar biasa loh, pendidikan asrama tuh luar biasa loh. Kamu udah pernah pesantrennya? Belum. Alhamdulillah, pesantren yang terbaik-baik gitu. Kamu udah lama sih? Pasti doa. Doanya gimana? Aku sih selalu sholat malam itu selalu terus sebelum mulai ujian tuh minta restu sama orang tua, bahkan sempat nyuciin kakinya. Oh, cuci kaki orang tua. Aduh, terharu ibu ya Allah. Kayak gitu, Ki. Itu sebelum ujian apa, Ki? Itu yang saya ingat banget, itu yang PEPI. PEPI yang si Ate tuh, itu bener nangis loh ya Allah. Itu bener-bener ya. Iya. Nah, Dwiki perjuangan sampai seperti itu loh ke orang tua, luar biasa banget. Kalian udah belum kayak gitu? Ayo. Luar biasa, Ki. Itu ya, SBMPTN juga gitu. SBMPTN juga. Ya, kamu udah berdoa banget gitu sama Allah ya. Iya. Tahajudnya berapa kali? Tiap hari atau gimana? Tiap hari saya
Tiap hari tahajud. Bener loh, itu nomor satu tuh, doa itu diulang-ulang tuh ya. Kamu gimana? Saya juga sama kayak Diki, nyuci kaki orang tua. Cuci kaki orang tua. Bener-bener loh, kenapa? Karena ridhonya orang tua tuh ridhonya Allah. Orang tua itu kalau ibadatnya nih, kalau kita disenengin ya, ibu sebagai orang tua disenengin sama anak, ridhonya tuh menjadi-jadi gitu. Nah, biar orang tua kamu ridhonya menjadi-jadi, lakukan apa yang Kak Dwiki sama Kak Hakit lakukan. Terus apa lagi? Jadi karena saya begadang, jadi saya nggak bisa tahajud. Aduh, yang ini sorry, yang ini nggak boleh terlalu ditiru ya. Kamu nggak tahajud tapi kamu doa nggak, melakukan kebaikan nggak? Udah. Tiap habis sholat paling aja. Sholat, iya. Ya. Tapi doa terus ya, kamu nggak suka jahatin orang kan, Fit? Iya, intinya berbuat baik ya, Fit ya. Benar nggak? Oh. Ini kadang-kadang kita nggak tahu dari apalagi mulut kan. Kalau kita nyakitin orang tuh, Fit, dan di dosanya tuh kayak nggak hilang seumur hidup. Kalau bahkan sampai ke akhirat gitu. Kalau di yang kita katain itu nggak terima, benar nggak? Aduh, luar biasa banget ya. Pokoknya intinya apa sih, Fit? Biar lulus gitu loh, Fit. Coba kasih motivasi Kak di kelas. Motivasi ya, yang pertama sih harus realistis. Realistis. Terus yang pertama tuh orang tua, pastilah. apa? Orang tua. Pertama orang tua. Orang tua, terus baru realistis. Jadi satu, orang tua maksudnya komunikasi sama orang tua, berbuat baik sama orang tua, dan lain hal-hal yang baik tentang orang tua. Yang kedua realistis. Iya. Ketahui kemampuan bisa di mana, kejar di situ. Sadari diri kamu tuh mampunya di mana gitu, lalu kejar. Ya, jangan kamu nanti mampunya A tapi kamu ngambil jurusan B, yang ada kamu stres loh. Ya nggak? Tiga. Yang ketiga, kerja keras. Kerja keras, belajar keras. Iya. Kerja keras, iya oke. Kerja keras, kerja pintar. Tapi itu tiap hari ya belajarnya gimana tuh? Tadi belum lanjut kayaknya. Kerja keras, kerja pintar tuh jadi gimana caranya kita bisa manage waktu, terus TO ya? Iya. Dan keras dengan kayak setiap kali belajar tuh optimal gitu. Oke, belajarnya efektif, optimal. Jadi kamu jangan sampai belajar malam sampai capek-capek tapi kamu nggak dapet apa-apa. Jadi kamu belajarnya harus efektif gitu ya. Dan tidak harus belajar materi sampai banyak banget kan? Langsung aja ke soal, bener nggak? Langsung ke soal-soal TO ya. TO apa yang diikuti sama HP waktu itu? Saya TO yang di master, terus TO yang di NF, terus TO yang di... ikut bimbel NF. Iya. Terus TO yang di Instagram, ada tuh Instagram. Di Instagram TO apa yang kamu paling sering ikutin? Paling sering sih Eduka, apa ibu bilang? Eduka tuh kalau di Eduka kamu 400, di itu bisa 500 gitu ya. Karena Eduka itu menantang banget soalnya. Eduka, ingetin. Terus apa lagi? Sama Pahamify sih. Eduka sama Pahamify, bener itu anak-anak pinter di situ semua. Anak saya juga E2 itu, Eduka sama Pahamify. Lanjut. Terus kalau belajar Zenius bisa buat Zenius, iya kamu bisa bimbel online Zenius karena Zenius itu bagus banget untuk pemahaman konsep, bener gak? Grafis juga, oke. Bukannya promosi. Emang bener. Anak ibu dari Zenius itu kemarin ikut yang GTO itu loh, yang Grand Theft. Oh iya tahu. Ibu kira bohongan, dapat 30 juta. Dia kan 10 besar kan dapat 30 juta. Di bawahnya tuh dapat sekian gitu kan. Akhirnya dapat 50 juta. Itu loh. Tapi MOU dulu kan, MOU dan sebagainya gitu loh. Ditransfer setiap satu semester sekali. Jadi dia bentuknya kayak beasiswa gitu. Kita bohongan, Fit. Itu udah kayak apa tahu sedang dia ada speechless gitu loh, ya Allah. Ya benar-benar serius ya. Terus apa lagi? Tadi pokoknya bimbel yang tepat, sama TO yang tepat, sama berjuang keras, belajar keras ya. Terus apa lagi? Jangan lupa doa sama berharap. Doa sama berharap gitu ya. Apa ya? Kayak kita tuh punya semangat, kalau berharap tuh semangat untuk insya Allah bisa, dan juga ya doa. Oke, doa dan harapan. Berharap gitu ya, doa gitu. Beda-beda banget jangan, nggak beda juga jangan gitu ya. Tapi ambis harus. Ambis, Happy tuh ambisi banget, dia dapat PTN. Ya, ambis juga kan? Ya, Pak Dwiki tipsnya apa kasih? Saya mungkin yang pertama pasti lurusin niatnya dulu. Lanjut, lurusin ya. Dan terus yang kedua mentalnya juga harus kuat, jangan mau kalah sama mungkin ada alasan gue nggak
gue nggak bimbel, gue nggak TO, gue nggak apa ya. Jadi nggak bimbel? Saya nggak bimbel gitu. Hebat dong, nggak bimbel dia. Mentalnya jangan kalah sama yang bimbel. Wih, mantap. Tapi demikian belajar terus ya. Belajar. Nah, itu intinya sebenarnya sama dia, tetap belajar keras, cuma bedanya nggak bimbel. Nah, terus pokoknya yang nggak bimbel nggak usah takut, misalnya karena orang tua nggak punya uang atau gimana, nggak usah takut. Dwiki nggak bimbel tapi Dwiki bisa. Ya, lanjut. Sama konsisten sih, maksudnya kalau emang kalian mau dapetin apa yang kalian mau, ya kalian harus keluarin effort yang lebih juga. Maksudnya malu lah kalau misalnya kita mau yang ini tapi kita nggak ngapa-ngapain. Harus memantaskan diri, bener nggak? Ya, Kamu harus memantaskan diri. Kamu pengen dapet PP, ya kamu juga usahanya harus sesuai. PP itu harus gimana sayang, kamu banyak di sana gitu. Ya, terus lanjut. Tadi luruskan niat, terus mental sama memantaskan diri. Luruskan niat, kemudian siapkan mental dan terus memantaskan diri. Oke, makasih ya, Diki ya, sama Hafid. Itu anak-anak sekalian ya, dari kakak-kakak kelas kalian, semoga bisa menginspirasi kalian untuk memilih perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan dan menjadi pemacu semangat. Jadi kalian jangan kalah semangat sama kakak kelas yang sekarang. Ibu udah perlihatkan ya grafiknya, angkatan sekarang luar biasa ya. SBMPTN ini banyak banget loh diterima loh ya, dan berharap kalian nanti tahun depan itu lebih banyak lagi dari tahun ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Belajar ya dari masa lalu itu, kita jadikan pelajaran gitu. Oke, terima kasih atas kedatangan kalian berdua, dan terima kasih untuk anak-anakku sekalian yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.